Setiap hari dipalak duitnya dan dipukul, Kang Son Ah selalu kena bully. Hari itu, lokernya dibongkar. Barang-barangnya dikeluarkan semua. Mereka membacakan surat cintanya kuat-kuat di dalam kelas. Son Ah jadi malu. Ketika hendak merebut kembali surat cinta itu, si pembuli malah menghajarnya habis-habisan. Bu guru wali kelas melerai pertengkaran mereka. Setelah itu, dia bertanya apakah Son Ah dibully. Son Ah hanya diam, karena jika hal ini dilaporkan, justru bikin masalah jadi makin besar. Saat pulang sekolah, loker terbuka lebar. Begitu dilihat, dalamnya ada sebuah kacamata. Son Ah mengambilnya. Dia coba pakai di rumah. Begitu ngaca, kok ada satu benang merah di atas kepala. Benang itu disentuh, tapi malah gak terasa apa-apa. Belum habis herannya, Paman pulang. Ketika Son Ah melihat tak terhitung jumlah benang merah di atas kepala Paman, ia langsung berteriak histeris dan berlari keluar dari apartemen. Begitu tiba di luar, dia malah terlihat celingat-celinguk tak jelas. Shin Hyun Hoop yang kebetulan ada di situ, melihat gerak-gerik Son Ah agak aneh. Kenapa tiba-tiba pakai kacamata? Sesampainya di keramaian, Son Ah terkejut bukan main. Dari pandangannya, di kepala setiap orang terlihat ada benang merah. Jumlahnya beda-beda, ada yang banyak, ada yang sedikit. Dan kalau untuk couple, benang merah mereka akan tersambung. Son Ah akhirnya mengerti. Itu ternyata adalah benang pertanda hubungan intim. Semakin banyak jumlah benangnya, berarti orang tersebut sudah banyak berhubungan intim dengan yang lain. Dengan adanya kacamata ini, Son Ah jadi bisa melihat aib orang. Rupanya di sekolah, teman-teman sudah pada berhubungan intim. Begitu juga dengan guru-guru, kecuali bu guru wali kelasnya. Kelihatan emang masih gres, belum pernah berkencan. Pada saat si pembuli berjalan ke arahnya, Son Ah melihat ada benang merah dari kepalanya yang terhubung ke tembok sebelah. Begitu disusul, dari sebelah, Pak Guru bahasa keluar dari ruangan. Ternyata pembuli mainnya sama guru yang sudah berkeluarga. Karena sudah tahu aibnya, Son Ah jadi berani melawan. Dia bahkan diam-diam mengambil foto mereka masuk ke motel, menggunakan foto itu untuk malak duit dari Pak Guru. Dan bukan cuman kasus ini saja, Son Ah juga mengancam bongkar aib guru lain. Hyun Hoop heran, mengapa Son Ah bisa tahu aib-aib yang lain. Perubahan sikapnya sangat drastis. Saat berduaan di kamar mandi, Hyun Hoop bertanya apakah karena kacamata ini, Son Ah bisa melihat benang merah. Hyun Hoop adalah orang terlahir punya kemampuan melihat benang merah itu. Benang itu dikenal sebutannya S-line, alias garis seks. Dia minta Son Ah berhenti menggunakan kacamata itu. Namun omongannya tak didengar. Gak ada yang tahu, rupanya pembuli dari tadi juga di dalam kamar mandi dan mendengar percakapan mereka. Malamnya, pembuli diam-diam mengikuti Son Ah yang lagi kencan. Begitu ada kesempatan, dia mencuri kacamatanya. Ketika coba dipakai, wow, dunia langsung berubah jadi warna merah. Tapi belum sempat bereaksi, ada yang datang. Sementara saat mengetahui kacamatanya hilang, Son Ah langsung panik. Cari kemana-mana juga gak nemu. Teringat tadi pagi diceramahi Hyun Hoop, Son Ah mengira kacamatanya diambil si kawan. Dia pun telepon sambil marah-marah. Lalu menutup panggilan itu karena buru-buru pergi ke sekolah. Kenapa tengah malam gini ke sekolah? Feeling Hyun Hoop jadi gak enak. Dia pun menyusul ke sana. Sesampainya di situ, tepat di depan matanya, Son Ah jatuh dari atas gedung dan tewas mengenaskan. Polisi Han Ji-wook menemukan banyak kejanggalan dari kasus sebelumnya. Terdapat banyak coretan-coretan berwarna merah di rumah pelaku, seakan-akan menggambarkan sesuatu. Dan yang paling bikin curiga, banyak yang bilang, si pelaku sebelumnya tak memakai kacamata. Sesungguhnya ada apa dengan kacamata itu?